Semeton seperti apakah kisah bidadari dalam agama Hindu diceritakan? Berikut ini sebuah kisah perjalanan pertemuan seorang bagawan dengan bidadari yang kemudian menjadi seorang tokoh yang sangat besar yang berpengaruh di dalam kisah Mahabharata. Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Hindu, filosofi, dan histori. Om Swastiastu. Bagi seorang Brahmana, perjalanan Tirtayatra sembari menyampaikan pesan-pesan kitab suci Weda pada guru dan seluruh umat manusia merupakan kebahagiaan sejati. Begitulah yang terjadi pada diri Bagawan Saradan, putra Bagawan Gotama. Pagi itu, usai menyampaikan pesan-pesan Weda yang tertuang dalam larik sloka kepada kelompok petani yang hendak berangkat menggarap tegalnya, ia pun melakukan meditasi Surya Sewana pada Dewi Savitri, memujanya dan memohon keselamatan untuk dunia. Denting genta pun membahana menaklukkan batin yang resah menapaki ruang ketenangan. Para petani pun lantas memohon berkah darinya. Bagawan Saraduan sepenuh kemampuannya memberikan segala yang dimilikinya, sebelum pamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju selatan guna melanjutkan Brata Tirtayatra. Tuan, aku melewati hutan sebelum menemui dataran tinggi wilayah selatan, ujar salah seorang petani tua. Dan di tengah hutan itu, Tuan akan menemui sungai yang kata orang sungai itu berair jernih dan berbau harum, sahut yang lainnya. Konon sungai itu tempat mandinya para bidadari, timbal petani yang lebih muda. Bagawan Saraduan hanya tersenyum saja. Ia tak mau berkomentar membahas masalah itu karena sesuatu yang tak pasti akan membuat perjalanannya tidak lancar. Terima kasih atas informasi kalian. Kini saya hendak melanjutkan perjalanan, saya mohon diri, katanya. Beberapa petani memetikkan buah segar untuk bekal sang Bagawan melakukan perjalanan menuju wilayah selatan. Hari mulai beranjak senja manakala kakinya menginjak perbatasan desa dengan pinggiran hutan. Suara burung yang tadinya ramai berkicau mulai meredup dan berganti suara jerit kelelawar yang mulai muncul 1-2 ekor berterbangan di udara menyambut langit jingga. Begitu pula burung Sri Gunting yang mencari mangsa mulai berterbangan dari sarangnya. Bagawan Saraduan benar-benar menikmati nyanyian alam yang tidak pernah ia saksikan tatkala masih menuntut ilmu di pasraman ayahandanya. Dilihatnya, belukar mulai melebat. Saat ia mulai memasuki wilayah hutan, ia mulai memasang mata karena tidak mau mengganggu jalannya sang ular. Jika terganggu, bisa saja ia kesal lantas mematuknya. Namun matahari mulai tersembunyi di balik latar cakrawala gelap. Sinarnya tak lagi menunjukkan wujudnya dan menjangkau kedalaman hutan, sehingga sepasang matanya tak mampu lagi melawan kegelapan. Ia tak akan bisa mengharapkan sang rembulan membantunya, sebab hari itu ia tahu benar berdasarkan dauh rembulan mengalami proses kematian. Dauh menyebutnya dengan istilah tilem. Artinya ia putuskan untuk istirahat saja. Namun sebelum menutup sang petang, seperti biasa ia meditasi, pasrah ke hadapan sang pencipta, Brahman yang agung. Malam semakin gelap, tak satupun bintang hadir menghiasi tabir langit. Seolah enggan menyapa Mayapada, suara lolongan serigala liar makin menjadi. Begitu pula babi hutan, sesekali auman macan menyiksa telinga. Sang Bagawan sadar kalau ia masih tinggal di sana dan matanya lelah. Bisa-bisa saat mentari menguap pagi, tubuhnya tinggal kerangka saja. Maka tanpa pikir panjang, ia memanjat pohon besar. Sembari mulutnya komat-kamit mengucapkan sloka-sloka suci Weda. Tepat pada puncak kegelapan, ia terlelap di dahan ranting. Dalam mimpinya ia bertemu dengan seseorang yang berparas cantik yang muncul dari rimbun bunga. Ah, siapakah gadis berambut cantik ini? Batinnya. Namun si gadis tak berucap kata, ia hanya menyerahkan sebilah busur dan sepasang anak panah. Bagawan Sardawan menampik pemberian itu. Pasalnya ia tak bisa membunuh, namun ia tak mampu menolak. Dirinya tak enak hati kalau orang yang memberinya ikhlas jatuh kecewa. Dalam pergumulan batin dalam mimpinya, membawanya ke penghujung pagi di ufuk timur. Sinar kemerahan jelas terlihat dari ketinggian. Kokok ayam hutan membangunkannya. Burung-burung mungil pun
Rama berlompatan di rati-rati dekat tempatnya istirahat. Ia tengadahkan tangannya. Perlahan udara segar merasuki ke aliran nadinya. Baru saja ia hendak turun, matanya terpaku pada busur panah dari sepasang anak panah. Ia usap kedua matanya, namun busur yang tergantung di ranting dan sepasang anak panah itu masih tetap teronggak di hadapannya. Ia cubit lengannya sakit, berarti malam itu benar adanya. Gadis itu datang dan memberikan busur dan panah. Pikirnya ia ambil benda itu, ditimbang-timbangnya lalu dikalungkan di lehernya. Sepasang anak panah itu digenggamnya. Saat ia menyatukan telapak tangannya, ajaib panah itu menghilang, menyatu dengan busur yang bertengger di lehernya. Aneh baginya. Sudahlah, aku tak akan membuang waktu. Usai mandi di sungai, aku harus melanjutkan perjalanan dan aku sangat berterima kasih sekali pada siapapun yang tinggal di pohon ini atas anugerahnya. Semoga Tuhan memberikan jalan keselamatan baginya, bisiknya. Saat kakinya menyentuh tanah, suara halus aliran sungai didengarnya. Ia pun segera menuju arah suara debur. Hanya beberapa menit suara itu semakin jelas. Sungai tak jauh lagi. Ia pun bergegas. Saat memasuki area sungai, betapa terperanjatnya dirinya oleh warna pelangi yang berpendar. Dan ia melihat seorang gadis sedang mandi, berkecipak air bening. Secepat mungkin ia mengalihkan pandangannya. Ia sadar perbuatan mengintip adalah dosa. Sepagi itu aku mendapat godaan, namun diriku mesti tabah menghadapinya, gerutunya. Ia pun menunggu gadis itu selesai mandi, karena ia pun hendak mandi. Tak lama kemudian gadis itu menyongsongnya. "Kanda, aku telah selesai mandi," tegurnya. Merdu sekali suara itu. Karena merasa tiada orang lain di sana, Bagawan Sarada menoleh. Betapa terperanjatnya ia gadis yang menegurnya itu, gadis yang hadir di dalam mimpinya semalam. "Aku seorang bidadari yang kena hukuman Dewata, Kanda, dan selama sekian tahun harus menetap dan tinggal di busur itu," katanya. Jemari lentiknya menunjuk ke arah leher sang bagawan. Siapapun lelaki yang ikhlas lantas mengalungkan busur itu di lehernya adalah suamiku kelak. Kelak aku melahirkan sepasang putra lelaki dan perempuan. Baru kutukan itu selesai, aku berhak kembali ke surga loka. Mendengar pengakuan tulus gadis cantik itu, hati sang bagawan luluh. Ia pun menerima wanita itu sebagai istrinya. Akhirnya perjalanan Bagawan Saraduan tertunda sementara waktu. Ia pun tinggal menetap di sana bersama istrinya yang setia. 9 bulan selama pernikahannya dengan Putri Widadari, ia peroleh putra dan 9 bulan kemudian ia memperoleh seorang putri. Seperti biasa, putra-putrinya keluar masuk di busur tempat bundanya menjalani hukuman. Setelah si bungsu sudah bisa merangkak dan belajar berdiri, Putri Bidadari menghadap Bagawan Saraduan. "Maafkan Dinda, berani lancang menghadap Kanda," sapanya santun. "Oh, tak jadi masalah Dinda, tak mengganggu Kanda," sahut Bagawan Saraduan sedih karena ia sadar istrinya akan meninggalkannya. "Sudah saatnya Dinda mengakhiri masa hukuman. Putri-putri kita sudah beranjak besar. Kanda sudah mampu mengasuh mereka. Kalau mereka rindu padaku, izinkan mereka masuk ke busur," isaknya sedih. Lantas ia menjatuhkan dirinya di dada bidang Bagawan Saraduan. Sembari mengusap bulir air mata yang membasahi pipi istrinya, Bagawan Saraduan berujar bijak. "Roda kehidupan selalu berputar. Pertemuan ada dalam satu masa, dulu, kini, dan yang akan datang. Perpisahan selalu mengakhiri pertemuan. Itulah roda kehidupan yang dipengaruhi ruang, waktu, dan kondisi. Perpisahan bukanlah suatu kematian, namun babak baru, kehidupan baru. Lanjutkan perjalananmu. Karena itu memang garis kehidupan Dinda. Setiap makhluk membawa jati dirinya mencari kesejatian utama. Mungkin di masa yang akan datang kita akan bertemu kembali." Usai kata-kata sang bagawan putus, di punggung Putri Bidadari tumbuh sayap-sayap halus. Bidadarinya sebentar sepasang tubuh mungil di hadapannya mengecup dahi mereka. Lalu tubuh Putri Bidadari mengecil menjadi peri cahaya dan terbang menghilang dari hadapan Bagawan Saraduan. Alkisah kegelisahan Raja Hastina Prabu Santanu sepeninggal permaisurinya Gangga Dewi semakin tak tertahankan.
Padahal waktu sudah lama berlalu, bahkan Bisma Dewa Brata putranya sudah tinggal bersamanya, dikembalikan oleh Dewi Gangga padanya. Namun hati yang tandus memang tak ada pemecahannya. Sebagai Raja Agung, ia tak bisa mengobati lara jiwanya. Kegundahannya, kerap kali ia melakukan perjalanan jauh, berburu ke tengah hutan. Suatu saat beliau sedang melakukan perburuan rusa, rombongan istana berhenti pada sebuah tegalan kecil di pinggir sungai berair jernih, manakala ia hendak membasuh wajahnya yang kering. Sepasang matanya melihat bayangan dua bocah kecil terpantul di permukaan air. Sepasang bocah itu baru saja selesai mandi, lalu diikutinya arah pulangnya sang bocah. Dan betapa terkejutnya ia bocah itu masuk ke dalam busur. Dipungut lalu dibawanya busur itu pulang ke istana. Bagawan Saraduan melihat dari kejauhan. Ia tersenyum, dalam hatinya berucap syukur putra-putrinya dipungut oleh Maharaja Agung. Di dalam ruangan khusus Maharaja Santanu, busur itu ditempatkan di atas pegangan gading yang berukir indah. Pagi-pagi sekali, kedua bocah itu keluar dari busur. Betapa terkejutnya mereka sudah berada dalam ruangan yang penuh dengan ukiran emas. "Kak, di mana kita? Di mana ayah?" "Aku sendiri tidak tahu, Dik," sahut yang laki-laki. "Kalian berada di istanaku Hastinapura," sahut suara berat di hadapannya. "Siapa nama kalian?" Mereka menggeleng. "Baiklah, aku yang memberi nama kalian. Kau yang sulung ku beri nama Kripa, dan bungsu ku beri nama Kripi. Kalian ku angkat anak. Tugas kalian di sini sebagai teman bermain putraku Bisma Dewa Brata, agar ia tidak kesepian." Setelah mereka dewasa, Kripa seperti ayahnya menjadi bagawan di Hastina, mengajar putra-putra raja dan dikenal sebagai guru dari Panca Pandawa dan para Kurawa. Sedangkan Kripi menjadi istri Begawan Drona, mengasuh Aswatama hingga dewasa. Semeton, itulah beberapa kisah tentang keberadaan bidadari dalam kisah Indu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.